Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Imam Prasanta dari kelas C. Saya di sini akan membawakan materi sistem bilangan real. Sistem bilangan real adalah himpunan bilangan real yang disertai dengan operasi perjumlahan dan perkalian, sehingga memenuhi aksioma tertentu. Sedangkan himpunan bilangan real adalah gabungan dari himpunan bilangan rasional dan irasional. Berikut adalah diagram Venn dari sistem bilangan real. Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli dilambangkan dengan huruf N. Bilangan asli sendiri itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli sendiri dikenal sebagai bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan seperti minus 1, min 2, min 3, dan seterusnya itu adalah bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif itu akan membentuk suatu susunan angka yang dinamakan bilangan bulat yang diberi simbol Z. Nah, bilangan bulat sendiri itu terdiri dari angka seperti ini, yaitu dari bilangan negatif seperti min 2, min 1, lalu angka 0, terus bilangan bulat positif 1, 2, dan seterusnya, dan dilambangkan dengan huruf Z. Nah, bilangan bulat sendiri itu bisa dilambangkan seperti garis. Seperti ini, 0, dan sini ada 1, di sini ada 1, di sini min 1, sini min 2, dan sini 2, dan seterusnya. Nah, di antara 0 dan 1 ini pasti ada angka lain. Yang dimaksud adalah 1/2. Nah, karena bentuknya tidak seperti angka-angka bilangan bulat ini, 1/2 itu termasuk dalam bilangan rasional. Bilangan rasional sendiri adalah bilangan yang bentuknya pecahan. Contohnya adalah M per N, di mana M itu adalah bilangan bulat dan N bilangan bulat tapi tidak sama dengan 0. Nah, bilangan bulat sendiri dilambangkan dengan huruf Q. Bilangan bulat adalah, contohnya adalah bilangan X. X itu adalah A per B, di mana A dan B adalah termasuk bilangan bulat, dan B tidak sama 0, sama seperti M per N. Dan bentuk desimalnya berulang, contohnya seperti 1/4, sama dengan 0,25, hasilnya bulat. 2/5 sama dengan 0,4. Terus ada 100/11, di mana bentuk desimalnya berulang, yaitu 0,909090 berulang. Dan ada 13/11 sama dengan 1,1818 berulang desimalnya. Nah, bilangan bulat sendiri, bilangan rasional sendiri dilambangkan dengan huruf Q. Bilangan rasional sendiri bisa dibilang merupakan salah satu anggota bilangan di mana angka-angkanya dapat dinyatakan dengan A per B. Syaratnya adalah nilai A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Jika B adalah 0, maka nilai yang dihasilkan tidak lagi rasional, karena hasilnya tidak terdefinisikan. Nilai A disebut dengan pembilang dan B disebut penyebut. Jika dalam bentuk desimal, bilangan memiliki pola dan dapat berhenti, seperti 1/4 atau 2/5.
Bilangan rasional juga masih digolong-golongkan kembali menurut fungsinya. Kelompok tersebut yaitu bilangan bulat, prima, asli, dan cacah, serta kelompok lainnya di mana anggota tersebut masih tergolong bilangan rasional. Kemudian adalah bilangan rasional. Bilangan irasional dilambangkan dengan Q aksen. Bilangan irasional itu adalah lawan dari bilangan rasional. Bilangan irasional merupakan salah satu anggota dari bilangan real dan bulat yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk AB. Selain itu, bentuk desimalnya tidak memiliki pola dan tidak terhenti pada satu angka, sehingga tidak terhingga. Biasanya banyak terdapat dalam bentuk akar atau koefisien suatu rumusan, namun bilangnya sendiri dalam bentuk bulat. Contoh bilangan irasional adalah dengan bilangan bukan rasional dan bentuk desimalnya tidak berulang. Contohnya adalah akar 2, akar 5, dan koefisien pi, di mana desimalnya tidak berulang dan memiliki pola tidak beraturan. Bilangan irasional sendiri masih termasuk dalam suatu kesatuan yang lebih besar, yang dinamakan bilangan real. Perbedaan bilangan rasional dan irasional sangat mudah untuk dibedakan. Contohnya seperti 100/111, di mana polanya berulang yaitu 0,909090, sedangkan akar 2 itu bentuknya tidak berulang dan tidak beraturan, 1,4142 dan seterusnya. Nah, gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional akan membentuk suatu bilangan yang lebih besar lagi, yaitu bilangan real. Bilangan real tersebut diberi simbol huruf R dengan diagram Venn seperti berikut. Yang pertama bilangan asli, yang kedua bilangan bulat, yang ketiga bilangan rasional, keempat bilangan irasional, dan terakhir bilangan real. Atau kita juga bisa memakai konsep bagan, seperti ini. Di mana bilangan real memiliki dua di bawahnya, yaitu irasional dan bilangan rasional. Bilangan rasional di bawahnya ada bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan bulat di bawahnya ada bilangan negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah sendiri ada bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan asli di bawahnya ada bilangan ganjil dan bilangan genap. Jadi satu kesatuan ini akan membentuk suatu bilangan real. Nah, kesimpulannya, bilangan real adalah gabungan antara bilangan rasional dan irasional. Bilangan real atau angka real merupakan bilangan nyata, karena suatu bilangan bisa digunakan dalam melakukan operasi bilangan seperti yang biasa dilakukan. Angka ini mempunyai basis 10 yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jika terdapat suatu bilangan real, kita dapat menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagi, yang biasa disebut dengan pengerjaan atau operasi hitung bilangan. Jika A, B, dan C adalah bilangan real, yang 3 angka itu bilangan real, sembarang maka memiliki sifat yang seperti berikut. A plus B sama dengan B plus A, atau sifat komutatif perjumlahan. Yang kedua adalah A plus B plus C sama dengan kurung A plus B kurung plus C, atau sifat asosiatif penjumlahan. Yang ketiga adalah terdapat bilangan 0 dengan sifat A plus 0 sama dengan 0 plus A, yang sama dengan A. Yang keempat, untuk setiap bilangan A terdapat penyelesaian khusus persamaan A plus X sama dengan 0, yang diberi simbol min A. Jadi, X-nya dipindah ke sebelah sini, jadi X-nya sama dengan min. Yang kelima adalah A dikali B sama dengan B dikali A, atau sifat komutatif perkalian. Yang keenam, A dikali kurung B dikali C kurung sama dengan kurung A dikali B kurung kali C, atau sifat asosiatif perkalian.
Yang ketujuh, terdapat bilangan 1 dengan sifat A dikali 1 sama dengan 1 dikali A yang sama dengan A. Yang kedelapan, untuk A tidak sama dengan 0, terdapat penyelesaian khusus untuk A dikali X sama dengan 1, yang diberi simbol A pangkat min 1. Yang kesembilan, A dikali kurung B plus C dikurung sama dengan A dikali B plus A dikali C, atau sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang ke-10, A dikali B sama dengan 0. Jika dan hanya jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Yang ke-11 ada min A dikali min B sama dengan AB, dan min A dikali B sama dengan A dikali min B sama dengan min A dikali B. Sekian penjelasan saya tentang sistem bilangan real. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.